وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بنعم الإيمان والإسلام وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ومن تلك النعمة أن جمعنا في هذا المسجد في هذه الليلة المباركة، مسجد جلورا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى بهذا العمل ثوابه، ونسأله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengingat nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang tidak pernah berhenti walau sesaat pun. Dan di antara nikmat tersebut kita diberi anugerah berupa iman. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk memperbaiki iman, untuk meluruskan iman, untuk mengokohkannya, dan untuk terus di dalam keimanan sampai kita wafat. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kaum muslimin rahimakumullah, di antara cara untuk memperbaiki iman adalah dengan mempelajari hal-hal yang wajib diimani, kemudian mengimaninya dengan sebenar-benarnya, dan kita kokoh di atasnya walau nyawa sebagai bayarannya. Dan apa yang kita pelajari saat ini adalah salah satu di antara upaya tersebut, di mana kita insyaallah ta'ala rutin di pekan ganjil 1 dan 3, dan terkadang juga sampai pekan yang kelima, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dari kitab Syarah Manzumah Ha'iyah, atau yang disebut dengan kitab Tuhfatus Saniyah, Syarah Manzumah Ha'iyah, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallah, yang beliau mensyarah dari kitab Manzumah Ha'iyah karya Abdullah ibnu Abi Dawud As-Sijistani rahimahumallah. Dan kita membuka di majlis yang kemarin dengan muqaddimah, dengan biografi penulis, kemudian juga tentang kitab, dan juga kita membaca seluruh dari syair yang beliau tuliskan, yakni sampai kepada bait yang terakhir di bait 33. Dan kita membuka di malam hari ini insyaallah bait pertama dan kedua. Qala al-muallif, qala an-nazim rahimahullah, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu wadim bi kitabillahi was-sunanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Ini dua bait yang kita bahas. Kata beliau, tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Pegang dengan erat, pegang dengan teguh tali Allah, dan ikutilah petunjuk. Ikutilah al-huda, petunjuk. Wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Jangan menjadi ahli bid'ah, jangan menjadi orang yang memeluk bid'ah, maka kelak engkau akan beruntung. Wadin bi kitabillahi was sunanil lati. Wadin, dan beramallah dengan kitabullah dan sunnah yang mana atat an rasulillahi tanju wa tarbahu, yang mana sunnah tersebut datangnya dari Rasulullah. Dengan hal tersebut engkau akan selamat dan akan mendapatkan keuntungan.
Sang penyair, karena kitab ini bentuknya syair, nazam, memulai nazamnya yang mana berisi tentang akidah dengan dua bait yang mulia ini. Bait ini mengandung ajakan untuk kita berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, dan mengandung peringatan yang keras dari berkeyakinan kebid'ahan. Apa yang beliau lakukan dengan memulai dengan dua hal ini adalah beliau lakukan sebelum menjelaskan akidah-akidah, penjelasan-penjelasan dalam masalah akidah yang mana sesuai dengan kebiasaan para ulama. Sebelum mereka menjelaskan akidah itu apa, mereka ingatkan dulu tentang pentingnya berpegang dengan kitab dan sunnah. Dan juga menunjukkan bahwa sesuatu yang dipakai untuk menjadi keyakinan adalah sumbernya dari dua hal ini. Dari Al-Quran dan Sunnah. Agama kita memang sumbernya dari itu, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, baik di dalam akidah, usuluddin, atau juga di dalam masalah ibadah, dalam muamalah dan yang lainnya. Maka ketika seorang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah mengambil dari sumber utamanya, yang paling jernih, yang tidak ada kekeruhan padanya. Dan juga dia akan melihat selain Al-Quran dan Sunnah ketika dipakai untuk beragama, dia melihat adanya sesuatu yang masih tertutupi, seperti kekeruhan, tidak seperti jernihnya Al-Quran dan Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin rahimakumullah, memang sumber di dalam menerima agamanya adalah Alkitab dan Sunnah, dan tidak berpaling dari keduanya. Itulah pegangan mereka, dan tidak berpaling walaupun seujung kuku. Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i mengatakan, naduru ma'al kitabi was sunnah haitsu dara. Al-Auza'i, imam dari kalangan imam atba'ut tabi'in, beliau mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, yang menjadi pedoman bagi orang-orang setelahnya, kita ini berada bersama Al-Quran dan Sunnah kemanapun Al-Quran dan Sunnah itu mengarahkan kita, dan tidak membuat-buat perkara baru dari diri sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, laisa al-i'tiqadu li wala liman huwa akbaru minni, al-i'tiqadu lillahi wa rasulih. Keyakinan yang benar itu bukan milik saya. Kalau milik saya boleh mengaturnya, merubah-rubahnya. Itu bukan milik saya, bukan juga milik senior-senior yang lebih senior daripada saya. Keyakinan yang benar adalah kepemilikan Allah dan Rasulnya. Artinya mereka yang mengatur kita harus meyakini apa, kita harus berakidah dengan akidah bagaimana, adalah melihat kepada Al-Quran, melihat kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka risalah ini datangnya dari Allah, akidah ini datangnya dari Allah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam tugasnya menyampaikan. Dan kita tugasnya apa? Nerima, mengimani, tidak banyak protes, ya, tidak menentang, tidak mengambil jalan selain apa yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya. Oleh karenanya, Ahlussunnah wal Jamaah kita dapati dalam semua kitab mereka selalu memulai dengan masalah ini, menentukan apa sumber utama dalam berakidah. Hal ini senada dengan khutbah Rasulullah SAW di dalam khutbatul hajah yang senantiasa kita dengar setiap hari, minimalnya setiap Jumat. Di dalam muqaddimah khutbah selalu ada kalimat amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'du, ini hadis sebenarnya. Ya, yang dibaca khatib di awal khutbahnya itu hadis. Amma ba'du, setelah penjelasan, setelah memuji Allah dan pembacaan ayat, kemudian katanya amma ba'du, setelahnya. Maka sesungguhnya sejujur-jujur ucapan adalah kitabullah. Ucapan yang paling benar, yang paling jujur, yang paling berhak untuk diimani, dipercayai, diyakini sebagai akidah, diamalkan dalam amalan adalah kitabullah. Bagaimana cara mengamalkannya? Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik jalan hidup adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mengamalkan Al-Qur'an mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis-hadis yang beliau sampaikan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Perkara paling buruk adalah perkara yang dibuat-buat. Perkara baru di dalam agama yang dibuat manusia bukan dari Allah dan Rasulnya, itu yang paling buruk. Apapun itu bentuknya. Dan Nabi SAW mengulang-ulang kalimat ini setiap khutbahnya, menunjukkan adanya perkara penting di dalam masalah ini. Beliau sangat perhatian tentang sumber akidah dan pentingnya sumber ini, dan harus dijaga senantiasa. Penulis An-Nazim mengatakan tamassak. Tamassak apa maknanya? Nah, kalau orang sekarang di Arab ya mengatakan tentang sesuatu yang kencang, maksudnya kencang itu diikat kuat, ya, dicekelit dengan kuat, dikatakan masik. Yang kokoh itu disebut masik, ya. Ada orang bilang rahi atau masik. Rahi wala masik, itu kendor apa kenceng, ya. Dan itu satu makna dengan kata tamassak. Dikencengi apa? Kitabullah, hablullah. Hablullah itu adalah Al-Quran, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena yang dimaksud dengan Al-Quran itu lebih tepat di dalam makna kalimat ini, karena ada penyebutan wattabi'il huda, ikuti petunjuk. Petunjuk setelah Al-Quran adalah sunnah, sehingga maknanya cocok. Ucapan penulis mengambil dari ayat yang sangat ma'ruf, Ali Imran 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا. I'tisam maknanya sama dengan tamassuk, berpegang dengan kuat dengan tali Allah. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah seluruhnya. Kalian semua diperintahkan untuk berpegang teguh dan dengan semua yang disebut dengan tali Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk pegangan itu harus dipegang. Berupa akidah, berupa manhaj jalan hidup, berupa agama, kalimat tauhid, rukun iman dan yang lainnya. Semuanya harus dipegang dengan kuat. Ya. Tetapi di sini lafadznya mufrad menunjukkan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan walaupun tadi disebutkan beberapa macam tapi sebenarnya intinya satu. Agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa oleh rasulnya dari Allah Subhanahu wa taala itu harus dipegang. Al-Qur'an dan hadis harus dipegang kuat. Wala tafarraqu, jangan berpecah. Berpecah artinya menyelisihi apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan bersatu artinya berpegang dengan Al-Quran dan hadis, walaupun ente sendiri. Dan ingatlah nikmat Allah, kata Allah. Ingat nikmat Allah tentang persatuan ini. Bagaimana? Idh kuntum a'daan, ketika kalian dulu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian menjadi bersaudara karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita resapi ayat ini. Kita lihat keadaan orang Arab zaman dulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah dengar tentang perang Bu'ath? Pernah dengar perang Bu'ath, betul? Santri. Bu'ath itu perang di Madinah antara dua sepupu ya, yang menjadi kabilah besar, Aus dan Khazraj. Bu'ath ini perang yang beruntun ya, berurutan, panjang masanya sampai 100 tahun lebih. Cuman perang nanti berhenti. Tahun depan perang lagi, berhenti lagi. Perang lagi, berhenti lagi. Seterusnya. Sampai ke turun-temurun, sampai ke anak cucu. Itu diwasiati. Ingat nak, itu musuhmu, kamu harus musuh sama dia. Kamu harus perang sama dia. Mereka punya utang ini. Darah dengan kita. Fulan pamanmu, fulan ibumu, fulan siapa. Mereka dibunuh oleh mereka. Begitu. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang-orang Ansar, orang Madinah, mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, semua peperangan tersebut hilang. Yang tadinya berperang, padahal sepupu Aus dengan Khazraj, itu bersaudara. Saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong karena Allah. Setelah apa? Belajar akidah yang benar. Lihat, akidah yang benar menyatukan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, setelah belajar agama yang benar jadi bersatu. Jadi bersatu. Nah, di atas tali Allah Subhanahu wa taala, di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ini.
Dan Allah katakan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Ingat nikmat Allah, kalian dulunya di atas bibir jurang neraka. Dengan kekafiran yang mereka lakukan, ya, dengan kemaksiatan, kekejian, kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, mereka diambang pintu neraka. Fa'anqadzakum minha, lalu Allah selamatkan. Dengan apa diselamatkannya? Dengan agama ini, dengan Islam, dengan akidah, dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan yang lain. Bukan iming-iming harta, enggak, sama sekali. Justru mereka berani mengorbankan harta, benda, nyawa untuk Islam. Ya. Nah, begitulah kata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan hidayah. Maka beliau penulis rahimahullah mengingatkan kita agar senantiasa kita kembali kepada Al-Quran, Kitabullah, dan kepada hadi Rasulullah, yakni sunnah, yakni hadis Rasulullah SAW. Kemudian syarih rahimahullah, hafizahullah, menjelaskan tentang al-hadiyu, al-huda, petunjuk. Petunjuk di dalam Al-Quran dan Sunnah ada dua makna. Petunjuk atau hidayah, al-hadi, al-huda, di dalam Al-Quran dan Sunnah ada berapa makna, Mas? Dua. Ingat, ada dua hidayah. Yang pertama adalah hidayatut taufiqi wal ilham, hidayah taufiq. Hidayah taufiq adalah hidayah yang apa? Yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki secara sendirian, tidak dimiliki yang lain. Ini menyangkut seorang bisa masuk Islam, mau masuk Islam, menyangkut dia mau beramal atau tidak, menyangkut dia apakah mendapatkan menjadi orang baik atau tidak. Ya. Ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Yang kedua namanya hidayah al-bayan wal irsyad, hidayah penjelasan. Itu juga hidayah. Dijelaskan kepada orang, ini jalannya begini, caranya begini, akidah yang benar begini. Ini hidayah juga. Ini dimiliki oleh apa? Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memilikinya tentunya dengan menjelaskan dengan Al-Quran, dan juga dimiliki oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulnya, oleh para da'i yang bisa menjelaskan petunjuk kepada manusia. Kaitannya kepada petunjuk ini sejelas-jelasnya dijelaskan sampai faham cukup. Ini bayan. Tapi kalau mau ngamalkan atau tidak, kepada taufik. Kepada taufik. Orang dijelaskan wajibnya sholat, dalilnya ini. Paham? Naam. Kemudian dia enggak sholat, dia dapat hidayah apa? Hidayah yang kedua. Tapi enggak dapat yang taufik. Ya. Nah, ini hidayah bayannya, dia dapat bayannya. Dia dapat penjelasan, paham, nggih, paham. Tapi kok mboten salat? Berarti belum dapat taufik. Ya. Nah, coba kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang taufik. Pertama ayat yang kita sering baca di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami hidayah, berikan hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus. Dalam ayat ini, ya,
yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk meminta kepadanya, diperintahkan untuk minta kepadanya adalah hidayah taufik. Karena apa? Karena kita tidak tahu keadaan kita setelah ini. Apakah bisa istiqamah atau tidak. Padahal kita faham bahwa Islam yang benar. Kita faham Islam yang benar. Kita faham Allah yang berhak diibadahi satu-satunya. Tapi apakah kita bisa jamin bahwa kita akan di atas agama ini sampai mati? Kita tidak jamin. Maka oleh karena itu kita minta kepada Allah agar diberi hidayah taufik, diluruskan jalannya, diistiqomahkan sampai wafat. Lebih jelas daripada itu beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah ini adalah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada yang engkau cintai, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada yang Dia mau, yang Dia kehendaki. Dan Allah lebih tahu siapa yang patut mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini berkaitan tentang paman Nabi. Paman Nabi yang sangat tahu tentang Nabi SAW, yang sangat membela kepada beliau, yang sangat dicintai dari kalangan makhluk saat itu oleh beliau. Karena kedekatan kekerabatan, karena jasa sepanjang hidup, beliau sangat mencintai kepada pamannya Abu Talib. Tetapi di akhir hayat, ya, padahal beliau tahu tentang agama ini, bahwa agama Islam adalah benar, sebagaimana dalam syairnya, aku sungguh telah mengetahui bahwa agama Muhammad sebaik-baik agama manusia. Kalau telah tidak karena takut dicela manusia, pasti aku sudah lapang dada menerimanya. Dia tidak mau masuk Islam. Rasulullah SAW dakwah mengatakan, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Kata Abu Talib, dia tetap di atas agama ayahnya, tidak masuk Islam sampai wafat. Allah katakan, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada yang engkau cintai. Hidayah apa ini? Taufik atau bayan? Kalau bayan, Nabi SAW sudah menjelaskan, Abu Talib sudah faham, berarti sudah memberikan hidayah. Yang beliau tidak bisa adalah taufiknya, untuk dia masuk ke dalam Islamnya. Bukan urusan Nabi. Nabi hanya menjelaskan, hanya bayan. Tetapi kata Allah, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada yang kau cintai. Berarti tidak bisa memberi hidayah apa? Taufik. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah yang beri hidayah taufik kepada yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia lebih tahu tentang orang-orang yang patut mendapatkan hidayah. Makanya dari sini ada kalimat wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia lebih tahu siapa yang patut mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin, kita patut bersyukur bahwa ternyata Allah memilih kita mendapatkan hidayah. Padahal kita dengan Nabi SAW waktunya jauh, beda suku, beda, tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali mungkin, atau ada tapi jauh. Tapi Allah pilih kita mendapatkan hidayah. Sementara Abu Talib, Abu Lahab, ayah Nabi, ibu Nabi, yang mereka adalah keluarga dekat, Allah Subhanahu wa taala tidak beri. Kita patut bersyukur. Dan sekaligus juga kita patut untuk awas. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang istimewa
berupa hidayah atau taufik yang Allah berikan kepada kita karena perbuatan kita tidak menjaganya. Paham sampai sini? Kata beliau, tamassak bihablillah wattabi'il huda. Pegangi kitabullah, hablullah, ikutilah petunjuk. Ikutilah petunjuk. Ya, kita harus berpegang dengan ini. Nah, hidayatul bayan ada di dalam ayat tentang kaum Tsamud. Wa amma Tsamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda fa akhadathum sa'iqatul 'adzabil hun bima kanu yaksibun. Adapun Tsamud kami telah berikan hidayah kepada mereka, tapi mereka lebih mencintai kebutaan daripada petunjuk yang dijelaskan kepada mereka. Ya. Kaum Tsamud dikatakan oleh Allah diberi hidayah tetapi memilih sesat. Berarti yang diberikan hidayah apa? Taufik atau bayan? Bayan. Artinya mereka dijelaskan bahwa ini jalan yang benar. Tapi enggak, saya enggak mau yang ini, saya mau yang ini aja. Itu bayan. Enggak dapat taufik untuk mengambil penjelasan tersebut dan meyakininya, menjadikannya agama. Itu yang tidak dapat taufik mereka. Bait ini juga, ma'asyiral muslimin, ada pelajaran bahwa orang-orang yang berpegang dengan Quran saja dan tidak mengambil dari sunnah, mereka menyebut dirinya dengan ingkarus sunnah atau al-Quraniyun, katanya ahli Quran tok, ora gelem sunnah. Itu adalah orang-orang sesat, karena di dalam Al-Quran diperintahkan untuk mengambil hadis, untuk memakai hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nisa'an Nabi, di dalam Al-Ahzab 34, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Udhkurna, selalulah mengingat. Apa yang harus diingat, harus dibaca di rumah kalian berupa ayatullah dan hikmah. Ma'asyiral muslimin, apakah hanya ayat Allah yang dibaca di rumah? Allah katakan ayat Allah dan hikmah. Hikmah apa lagi kalau bukan sunnah? Hikmah kalau bukan sunnah apa lagi? Jelas itu sunnah. Jadi dalam ayat ini Allah merintahkan para istri Nabi SAW untuk murajaah ilmu agama di rumah berupa ayat-ayat Allah dibaca dan juga hadis-hadis Rasul dibaca dan kemudian dipraktekkan. Innallaha kana latifan khabira. Allah Maha lembut, Maha teliti. Dan juga Allah berfirman Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu" apa? "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa Rasul maka ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka berhenti. Yang dibawa Rasul Quran tok atau sama hadis? Dikon ambil apa ndak sing diperintahkan nang hadis? Ayo, nah berarti engkarus sunnah dhalun mudhillun, sesat. Ya, nah. Kemudian kata beliau, wala taku bid'iyan, jangan menjadi bid'i. Ini lawannya. Bid'i orang yang menggandrungi, yang suka, yang mengamalkan, yang berkeyakinan dengan bid'ah. Bid'ah itu kalau secara bahasa artinya sesuatu yang indah, yang baru diciptakan. Ya, itu dipakai di sesuatu dari perkara-perkara dunia. Ya, misalnya seorang itu baru menciptakan alat pendingin ruangan dengan teknologi terbaru, maka dikatakan hadza ibda' fi babil mukayyaf.
ibda'. Dalam syair juga ibda'. Ibda' itu sesuatu yang indah, yang baru. Ya. Nah, dan bid'ah di dalam perkara agama ada kaitannya dengan makna ini. Sesuatu tersebut dianggap bagus, dianggap indah, dan itu baru, tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mubtadi' dari apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, ya, konsekuensi dari berbuat bid'ahnya adalah meninggalkan kitab wa sunnah. Konsekuensinya. Wis milih sing liyane sih, sing bid'ah, sing ora nang kitab lan sunnah. Maka konsekuensinya dia mengambil dari kebid'ahan. Tidak mengambil dari Quran dan sunnah. Ya, dan itu banyak. Banyak macamnya. Ada yang mengambil dari akal, nek cara nyong, bar nyong mikir ketone ki main, ki kudu diyakini, kok kudu yakin sing ki. Membuat kata-kata mutiara dijadikan itu sebagai agama. Ada enggak? Ada. Ada. Nah, atau juga pendapat orang. Oh, kiai nyong ngomong kayak gini. Bukan hadis, ya hadis nyong nyata ngerti gua hadis, tapi gua hadis enggak kowe. Nyong kiai ini. Beribun niku. Niku bahaya. Itu ketika diperintahkan wala taku bid'iyan, jangan jadi orang seperti ini yang berbuat kebid'ahan. Au manamat, atau mimpi. Ya, banyak orang-orang bersandar pada mimpi. Nyong mimpi nek rika sembayang mlebu surga. Temenan nyong weruh padahal nang mimpi. Nah, mimpi dijadikan akidah bisa enggak? Enggak. Contoh-contoh yang mimpi jadikan akidah. Khamr, minuman beralkohol, halal haram? Haram. Sepakat ya? Mimpi. Ketemu jare ngaku nabi, nyong Nabi Muhammad, sik kowe ulih minum khamr kapan bae. Oh, begitu ya. Nyong yakin maring mimpine nyong wis bener. Pripun niku? Berakidah dengan mimpi. Jadi enggak? Enggak. Enggak boleh. Au hikayat, cerita-cerita dongeng ataupun yang lainnya. Ya. Itu dijadikan oleh orang-orang ahlul bid'ah, ahlul ahwa wal bid'ah sing beragama sekarepe hawa nafsu sebagai sumber agama, sumber dalil. Dalilnya apa? Dalilnya ngimpine kiai ini, ngimpine Habib, ngimpine ustadz, buatan laras. Nah, orang yang berpegang dengan kitab dan sunnah, kata beliau, la'allaka tuflihu. Ya, berpegang dengan kitab dan sunnah dan menjauhi bid'ah, maka barangkali niki harapan di dalam Al-Quran dan sunnah itu harapan pasti, bukan harapan palsu. Maka kelak engkau pasti akan beruntung. Untung niku maknanya sangat luas. Kata ahlu bahasa, kata untung itu adalah kata yang paling luas maknanya. Al-falah adalah kalimat yang paling luas maknanya. Berupa mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Apapun bentuknya. Itu namanya untung. Dunia, akhirat. Kalau dia dapat kebaikan, terhindar dari keburukan, itulah falah. Ya, itulah yang diminta ketika seorang mendatangi sholat di dalam azan, hayya 'alal falah. Dan kita selesaikan di sini, insyaallah bait kedua kita jelaskan esok mudah-mudahan, karena bait kedua itu penguat dari bait pertama. Nanti habis azan kita selesaikan sedikit insyaallah taala. Azan dulu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Naam, kita tadi menjelaskan tentang al-falah, keberuntungan adalah kalimat yang sangat luas, mengumpulkan semua kebaikan dunia akhirat. Dan tidak ada kalimat di dalam makna bahasa yang lebih luas di dalam menjelaskan kebaikan daripada keberuntungan ini, al-falah. Dan falah tidak akan didapat kecuali dengan berpegang dengan kitab dan sunnah dan menjauhi bid'ah. Siapa yang tidak berpegang dengan kitab dan sunnah dan kemudian dia memilih kepada selain Al-Quran dan sunnah sebagai sumber beragamanya, enggak akan falah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, tidak ada seorang yang menggunakan ilmu logika di dalam beragama kemudian beruntung. Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berdebat dengan seorang yang bernama Bishr al-Mirrisi, yang dia menggunakan selain Al-Quran dan Sunnah sebagai sumbernya. Kemudian Imam Syafi'i mengalahkannya dengan hujjah yang kuat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Bishr al-Mirrisi keluar setelah kalah. Kemudian kata Syafi'i, orang ini enggak akan beruntung karena tidak berpegang dengan Quran dan Sunnah. Kemudian kata beliau, din bi kitabillah, beragamalah dengan kitabullah was sunan dan sunnah yang datang dari Rasulullah, engkau pasti akan selamat dan engkau akan mendapatkan keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka ketika datang kepada kalian petunjuk dariku dari Allah, maka siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti Al-Quran dan Sunnah dari Rasulnya, maka tidak akan sesat dan tidak akan sengsara di akhirat. Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhuma mengatakan tentang ayat ini, makna dalam ayat ini adalah Allah menanggung, Allah bertanggung jawab. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa yang berpaling dari petunjukku, maka dia mendapatkan kehidupan yang sempit dan di hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua bait ini, yang pertama dan kedua, menjelaskan kepada kita wajibnya kita berpegang dengan Quran dan Sunnah, ya, Quran dan hadis, sebagaimana yang dilakukan oleh salafus salih rahimahumullah, dan wajibnya kita menjauhi bid'ah dan jangan sampai kita mengambil agama dari selain dari dua sumber ini sehingga kita tidak mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, bahkan mendapatkan kesesatan dan kesengsaraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan keistiqamahan sampai kita bertemu dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amal yang saleh menjadi bekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.